Satu kali ada seorang raja. Raja ini belum kenal yang namanya pasar, belum kenal yang namanya jalan, belum kenal yang namanya sepatu. Waktu itu zaman masih kuno. Jadi raja ini waktu dia mau jalan, dia lihat jalannya becek, berbatu-batu, sampai akhirnya dia bilang sama pejabat-pejabatnya, pejabat-pejabatku, mulai besok semuanya sapi dikumpulkan. Kalian potong sapi itu, kalian ambil kulitnya, semua kulit sapi itu taruh di jalan itu jadi alas kita, supaya waktu aku jalan aku gak kena kotor, kata raja itu. Lalu datanglah menterinya bilang, maaf tuanku raja, itu kalau saya bilang itu adalah ide yang gila. Karena sekalipun semua sapi di negara kita ini kita kumpulkan, itu tidak akan pernah cukup untuk menutupi jalan-jalan di kampung, di negara kita ini. Lalu menteri itu bilang, sungguh alangkah lebih baiknya gini raja. Bagaimana kalau kita ambil saja sepotong kulit kecil, lalu kita buat alas kaki dan itu dipasang di kaki raja. Jadi waktu raja jalan, raja gak kena becek, gak perlu semuanya ditaruh kulit sapi. Raja bilang, wah idemu itu bagus. Dari cerita ini Bapak Ibu, kita mendapat satu pelajaran, bahwa yang perlu berubah bukan negara kita, yang perlu berubah bukan jalan kita, yang perlu berubah kaki kita, diri kita. Bilang kiri kanan, sudah banyak orang menunggu engkau berubah, bilang. Saudara, raja ini sibuk kali, harus pasar gini, kulit lembu semuanya, tanpa dia berpikir untuk dirinya yang harus pakai sepatu. Bapak Ibu, saya percaya bagi Tuhan gampang sekali untuk melakukan mujizat. Bagi Tuhan gampang sekali untuk menyembuhkan sakit penyakit. Bagi Tuhan gampang sekali untuk mengangkat ekonomi keluarga kita. Bagi Tuhan gampang sekali untuk membereskan rumah tangga kita. Tapi pertanyaannya, di balik semua mujizat yang Tuhan bisa kerjakan itu, ada satu maksud Tuhan, supaya hidup kita berubah. Amin. Kita buka di dalam Markus 8 ayat 22 sampai 26. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia, orang buta itu. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar dari kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya di atasnya dan bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu? Orang itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tapi tampaknya seperti pohon-pohon. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, jangan masuk kampung. Bapak Ibu, dari pembacaan ini, saya menemukan ada 3 hal aneh di sini. Jarang, dan saya belum pernah lihat ada orang sakit, waktu dia buta, diludahin matanya. Kira-kira kalau kamu jadi orang buta mau diludahi mata anu? Aneh ya. Dan yang kedua keanehannya, satu kali waktu Yesus ludahi, udah kau lihat? Waktu dia lihat, belum, masih seperti pohon. Lalu Yesus meletakkan lagi tangannya 2 kali. Kayaknya ayat di sini, ayat ini menyatakan Yesus kayaknya kurang sakti, ya kan? Sampai 2 kali. Ada keanehan, tapi yang keanehan yang ketiga, lihat, Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Waktu dia mau sembuhkan orang buta ini, dia bawa keluar kampung. Di luar kampunglah dia sembuhkan. Setelah dia sembuhkan di luar kampung, dia bilang pesannya, jangan lagi kau masuk ke kampung. Nah, ada keanehan di sini. Kenapa nggak disembuhkan aja di dalam kampung? Ya, seperti Sakeus, waktu dia
bertobat, Yeriko itu jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu kenapa orang ini harus keluar dari kampung? Saya percaya pasti ada satu penyebab. Dan waktu saya cari-cari ada apa dengan Betsaida, itu ditemukan di dalam Lukas 10 ayat 13. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau apa? Betsaida. Kenapa? Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, maksudnya di Korazim dan di Betsaida, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Saudara ngerti ayat ini? Tuhan bilang gini, ini Tirus dan Sidon ini adalah satu daerah di mana daerah itu adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan bilang, kalau di Tirus dan di Sidon, di tempat-tempat orang yang tidak mengenal Tuhan ini, terjadi mujizat yang sudah sering terjadi di Betsaida dan Korazim, orang ini udah lama bertobat. Artinya di Betsaida itu sudah sering terjadi mujizat. Bisa dibilang orang Betsaida itu udah imun, udah kebal terhadap mujizat, udah biasa melihat mujizat. Itu sebabnya dari ayat ini kita menangkap bahwa mujizat belum tentu membuat hidup kita berubah. Mujizat belum tentu membuat kita bertobat. Banyak orang bilang gini, nanti kalau saya sudah sembuh, saya pasti rajin ke gereja. Pernahkah saudara lihat orang yang sudah sembuh dan tidak rajin ke gereja? Sering, saya melihat sering sekali itu. Udah koma di rumah sakit, iya nanti kalau saya sembuh, saya pasti ke gereja. Udah sembuh, gak datang sama Tuhan. Kalau nanti ekonomi saya diberkati Tuhan, anak-anak saya lulus sekolah, nanti kalau Tuhan tolong, saya pasti akan rajin ke gereja. Lihatlah, sudah diberkati Tuhan, tetap tidak bertobat. Itu sebabnya Tuhan bilang, jangan lagi masuk kampung itu. Karena di kampung itu sudah kebal, udah keras kepala. Kalau kau nanti masuk kampung itu lagi, pola pikirnya itu akan sama lagi dengan orang kampung itu. Itulah maksud firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Tuhan rindu bukan hanya melakukan sekedar mujizat dalam kehidupan kita, tapi yang Tuhan rindu di balik mujizat demi mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita setiap hari, Tuhan mau supaya hidup kita berubah. Bilang kiri kanan, Tuhan mau kamu berubah. Mujizat belum tentu membuat kita berubah. Saya mau menceritakan bagaimana mujizat itu setiap hari dilihat oleh bangsa Israel. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di perjalanan itu mereka melihat mujizat demi mujizat. Sebelum mereka keluar juga di Mesir, mereka melihat mujizat demi mujizat. Waktu mereka mau keluar dari Mesir, dilarang sama Firaun. Akhirnya air menjadi darah. Belum pernah sejarah air jadi darah. Mereka lihat dengan mata mereka sendiri. Wow, air jadi darah. Nggak cukup hanya itu. Katak-katak tiba-tiba datang. Tulah katak. Di mana-mana katak. Mau tidur katak. Buka panci katak. Mau buka selimut katak. Di mana-mana katak. Mujizat terjadi. Bukan hanya itu. Anak sulung mati. Anak sulung bangsa Israel mati. Wah, begitu banyak mujizat yang terjadi di Mesir. Dan mata orang Israel melihat sendiri. Dan waktu mereka keluar dari Mesir, di padang gurun mereka mulai bersungut-sungut. Tuhan, kalau di padang gurun ini siang panas sekali Tuhan, kalau malam dingin sekali Tuhan. Akhirnya Tuhan buat lagi mujizat. Waktu siang Tuhan taruh tiang awan, jadi mereka gak kepanasan. Malam waktu mereka kedinginan, Tuhan taruh tiang api. Mujizat demi mujizat selalu mereka saksikan. Akhirnya mereka bilang, Musa, kayak gini udah lama kita jalan, apa yang mau kita makan? Akhirnya Musa berdoa, Tuhan kirim roti mana dari sorgawi. Pabrik roti sorga kirim langsung makanan. Wah, untuk bangsa Israel. Mereka makan. Akhirnya bosan, roti terus, roti lalap, ikan asin lalap, kecepay lalap.
Sama lah, nggak ada jauh bedanya sama orang Israel kita ya kan. Akhirnya Tuhan kirim lagi burung puyuh. Itu mujizat, burung puyuhnya terbangnya nggak tinggi-tinggi, jadi tinggal tangkap-tangkap saja. Mujizat demi mujizat mereka terus lalui. Waktu mereka makan, gue muas Musa, di mana di padang gurun ini ambil air minum. Udah ku bilang lebih enaknya dulu di Mesir, selalu bersungut-sungut. Padahal setiap hari mereka melihat mujizat Tuhan. Akhirnya Tuhan bilang, Musa pukul gunung batu itu. Musa pukul gunung batu, keluar air. Tanpa harus diproses lagi, bisa langsung diminum. Setiap hari mereka melihat mujizat demi mujizat. Pertanyaan saya, apakah hidup mereka berubah? Amin? Amin atau nomen? Kalau hidup mereka berubah, saya percaya semuanya mereka akan masuk ke tanah Kanaan. Hidup mereka, firman Tuhan bilang, tegar tengkuk. Apa-apa sedikit masalah, Musa ini gara-gara kau, lebih enaknya dulu di Mesir. Nggak ada masalah bawang. Di Alkitab jelas dibilang, dibawa di Mesir dulu banyak bawang. Ini gara-gara kau, tegar tengkuk, keras kepala. Satu kali waktu mereka berjalan, mereka harus melewati laut Teberau. Waktu mereka mau lihat di depan sungai, di belakang musuh mengejar, mereka mulai salahkan lagi Musa. Musa, engkau saja, perban engkau saja, matai kalau kita sendah kerina. Itu selalu keluar. Padahal setiap hari mereka lihat mujizat yang belum pernah mereka lihat. Akhirnya Musa berdoa, pukul, itu laut terbelah. Itu laut Bapak Ibu, bukan sungai. Kalau sungai terbelah mungkin masih bisa dilihat mata. Kalau laut itu jauh, itu terbelah, mereka jalan. Tapi apakah mereka bertobat? Apakah mereka berubah? Tidak. Tetap keras kepala. Apa sedikit Musa disalahkan, apa sedikit lebih enak di Mesir. Itu sebabnya hari ini saya mau bilang, mujizat itu perlu. Tapi jangan pernah mujizat itu kita pikir bisa merubah hidup kita. Belum tentu. Kalaupun setiap hari Bapak Ibu mengalami mujizat, bisa jadi itu tidak akan merubah kehidupan kita. Pas kita perlu beras, Tuhan kirim beras, bisa jadi itu tidak mengubah kehidupan kita. Buktinya bangsa Israel udah keras, gak mau berubah. Itu sebabnya hari ini yang Tuhan rindu, hidup kita itu berubah. Amin. Kalau dulu juga kayak gitu, udah berpuluh-puluh tahun, udah belasan tahun atau baru beberapa tahun Bapak Ibu di sini tetap juga sama. Ada sesuatu yang perlu kita cek di dalam hidup kita. Tapi kalau ada perubahan, puji Tuhan, itulah yang Tuhan rindukan. Kalau dulu merokok 3 bungkus, sekarang kurang, sampai akhirnya kita punya tujuan satu saat aku terlepas dari rokok. Jangan pernah bilang, aku kerina ngebanci om. Adir judi lanai. Tapi adi ngisap lengabo tertadingkan om. Itu gak ada niat. Kalau kita ada niat, satu saat, mungkin hari ini masih 1 bungkus, silahkan gak apa-apa. Itu butuh proses. Tapi kita harus punya niat, aku harus berubah. Kalau mungkin di hati kita masih sering keluar kata-kata sia-sia. Kalau hari ini juga masih keluar kata sia-sia, tapi di hati kita tetap ada niat, satu saat aku mau berubah dan kata-kataku gak sia-sia lagi. Tuhan pasti tolong. Tapi kalau di hati kita, aku memang udah gini, gimana lah. Itu adalah satu ciri orang yang tidak mau berubah. Saudara, kita harus berubah. Saya mau ceritakan tentang kisah hidup Saul dan Daud. Ini adalah 2 raja yang diurapi oleh Tuhan. Tapi lihatlah, Daud itu kesalahannya jahat sekali. Waktu semalam saya belum tidur, saya baca itu kisah kehidupan Daud. Dia raja yang jahat sekali. Satu kali di mana di masa itu seharusnya raja-raja beserta semuanya pengawalnya harus berperang. Tapi dia gak mau berperang.
Dia di rumah santai-santai, prajuritnya semua berperang. Dan waktu sore hari, waktu dia jalan-jalan di atas istananya, dia melihat ada seorang wanita yang bernama Betsheba mandi. Waktu dia lihat mandi, kelaki-lakiannya timbul. Akhirnya dia panggil pengawalnya. Pengawal, coba kau panggil dulu perempuan itu. Waktu dia panggil perempuan itu, akhirnya Daud tidur sama wanita yang dia intip mandi itu. Waktu itu Daud tanya sama pengawalnya, pengawal, siapa itu tadi perempuan itu? Dia bilang, Raja, perempuan itu adalah istri dari Uria. Uria itu adalah pasukan Daud yang lagi berperang untuk membela bangsa dan negara, untuk membela bangsa dan kerajaan Daud. Daud, istrinya diambil sama Daud. Itu Daud bejat sekali. Sampai akhirnya Betsheba bilang, Raja, aku hamil. Pertanggungjawabkanlah Raja. Raja sudah mulai bingung. Dia malu sama rakyatnya. Dia mulai pikirkan cara-cara yang menurut saya jahat sekali. Sampai akhirnya dia kirim surat sama Uria. Suruh Uria pulang. Uria itu lagi di medan perang. Disuruh pulang sama Daud. Dikasih cuti. Cutinya gak tahu sampai kapan. Cuti dari raja khusus. Sampai akhirnya Uria datang. Dia bilang, saya dapat cuti ya Raja. Daud bilang, iya, silakanlah bersenang-senang dengan istrimu. Dengan harapan nanti kalau Daud pulang dari medan perang, dia tidur sama istrinya, masalahnya selesai, gak kelihatan perselingkuhannya. Tapi waktu Uria datang, disuruh Raja Daud pulang ke rumah, Uria bilang gini, Raja, bagaimana mungkin aku bersenang-senang dengan istriku sedang pasukan teman-temanku berjuang di sana? Nggak mungkin Raja, dia tidur di pintu gerbang, dia nggak pulang ke rumah. Ini Daud mulai pusing, apalah aku bikin caranya ini, suruh pulang nggak mau. Lalu dia coba lagi cara yang kedua. Dia bilang sama pegawainya, persiapkan perjamuan, aku mau minum-minum, mabuk-mabuk sama Uria. Dia servis si Uria itu, sampai mereka minum-minum, mabuk-mabuk dengan harapan nanti kalau udah mabuk, Uria pengen pulang ke rumah dan tidur sama istrinya. Waktu Uria udah mabuk, dasar Uria ini pria sejati mungkin, dia tetap nggak pulang ke rumah, dia tetap tidur di luar. Ini Daud pikirannya udah mulai galau. Apalagi yang harus aku lakukan? Cara ke satu gagal. Cara kedua gagal. Sampai akhirnya dia buat cara yang paling bejat. Cara yang ketiga. Dia tulis surat. Dia tulis kepada panglima besarnya di sana yang bernama Yoab. Dia bilang, Yoab, ini surat perintah dari Raja Daud. Saya perintahkan kepadamu, setelah nanti Uria sampai di sana, tempatkan dia di barisan yang paling depan, yang paling berbahaya, supaya dia mati kena tembak. Tertanda Raja Israel Daud. Ditutup, digulung. Setelah itu disegel. Saudara, itu surat dikasih sama Uria. Uria, berikan kasih ini sama Yoab. Siap Raja. Saudara bisa bayangkan, Uria berjalan bawa SK kematiannya. Dia sendiri bawa surat kematiannya. Waktu dia bawa dan sampai sama Yoab, waktu Yoab baca, dia lihat Uria, liah doi teman, apes sekali kau. Dan betul, karena itu dari raja, Yoab tempatkan dia di pasukan barisan paling depan, dan setelah tempur mati. Daud berkata, merdeka. Dosaku tidak ada yang tahu. Waktu Betsheba tahu suaminya mati, dia nangis. Tapi setelah beberapa waktu, Daud bilang gini, "Oi Betsheba, marilah menjadi istriku." Jadi seolah-olah Daud itu jadi pahlawan. Pikiran orang, tapi hatinya jahat. Tapi waktu itu Daud lupa bahwa semua yang telah dia rencanakan Tuhan tahu. Sampai akhirnya Tuhan bilang sama seorang nabi yang bernama Nabi Natan waktu itu. Nabi Natan, kamu jumpai dulu si Daud itu. Kamu bilang ini sama dia.
Waktu Nabi Nathan datang sama Daud, dia bilang gini, "Selamat pagi Tuanku Raja." "Selamat pagi Nathan." Lalu ceritalah Nathan, dia bilang gini, "Raja, di suatu daerah ada seorang kaya yang sangat kaya sekali. Banyak lembu, sapinya, dombanya, banyak raja. Tapi di daerah itu juga ada seorang yang sangat miskin sekali. Dia nggak punya apa-apa. Saking miskinnya, dia cuma punya satu domba raja. Karena cuma itulah satu-satunya dombanya, maka makan pun dia sama domba itu, keladang pun dia sama domba itu, tidur pun dia sama domba itu raja. Karena cuma itulah domba orang miskin ini raja. Tapi raja, satu kali tamu orang kaya ini datang raja. Waktu tamunya itu datang ke rumah orang yang sangat kaya ini, orang kaya ini ingin potong domba raja. Tapi tahu nggak raja? Domba yang dia potong itu raja, itu bukan dombanya yang banyak raja. Tapi domba yang dia potong itu, dia ambil dari domba orang miskin yang satu-satunya itu raja. Dia ambil domba yang satu-satunya itu, dia potong. Dikasihlah itu sama tamu-tamu orang yang kaya itu raja. Gimana menurut raja? Kata Nathan ini, datang Daud bilang, "Kurang ajar itu orang, itu harus dihukum mati." Saudara, waktu Daud itu marah, waktu dia gini-gini, datang Nathan juga, dia marah, dia bilang, "Kaulah orangnya." Ini nabi begitu luar biasa. Dia bilang sama Daud, "Itu kaulah orangnya Daud." Kalau saudara jadi raja, apa yang kira-kira saudara lakukan? Belum tahu kau siapa aku. Tapi Daud, itulah luar biasanya Daud. Waktu dia bilang, "Kaulah orangnya," Daud langsung tersungkur. Dia bilang, "Tuhan, aku telah berdosa, ampunilah aku. Jangan pernah ambil roh-Mu daripadaku." Wow. Saudara, kejahatan yang begitu bejat, itu semuanya dihapus dengan sikap hidup yang mau berubah. Daud, dia bertobat. Dia minta ampun sama Tuhan. Kalau lihat kejahatannya udah gak pantas lagi, dia diampuni. Tapi Saul itu adalah orang yang kesalahannya sepele saja. Di Israel itu sudah kebiasaan kalau mau berperang itu persembahkan mezbah, persembahan korban bakaran dulu kepada Tuhan. Dan biasanya yang melakukan persembahan korban mezbah itu adalah dilakukan oleh seorang nabi. Jadi waktu mereka persembahkan korban sama Allah, peperangan mereka itu pasti selalu menang. Pasti selalu menang. Pasti selalu menang. Jadi itu udah kebiasaan. Jadi satu kali itu musuh orang Filistin itu udah mau menyerang bangsa Israel. Mereka itu udah kepepet. Tapi mereka belum sempat mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Dan biasanya yang melakukan korban itu adalah dilakukan oleh nabi. Jadi waktu itu ditunggu 7 hari, nabi itu gak datang-datang. Waktu itu nabinya Samuel ditunggu untuk mempersembahkan korban, dia gak datang-datang. Padahal musuh udah dekat. Aduh, ini kemana ini Samuel? Mungkin dia kena macet ya, kena macet pajak baru di Simpang Ujung Haji, jadi gak bisa lewat. Jadi ditunggu-tunggu gak datang-datang, ditunggu-tunggu gak datang-datang, ditunggu-tunggu gak datang-datang. Akhirnya rakyat mendesak, "Udahlah Saul, mati kita nanti, mereka udah dekat. Udahlah persembahkan aja lah." Gak bisa, ini biasa dilakukan oleh nabi. Udahlah Daud. Lalu rakyat mendesak Saul, maaf bukan Daud ya, Saul. Lalu rakyat mendesak Saul, Saul bilang, "Ya udahlah, ambil korban bakaran itu." Hanya itu kesalahannya. Waktu dia selesai persembahkan, datang si Samuel. "Kenapa kau persembahkan?" "Itu kan pekerjaanku, bukan pekerjaanmu." "Iya, tapi tadi rakyat yang menyuruh, kau pun gak datang-datang," kata Saul. Itulah ada istilah, makanya ada kalimat Samuel bilang gini, "Lebih baik dengar-dengaran daripada korban bakaran." Hanya itu kesalahan Saul. Waktu dia bilang, "Kenapa kau lakukan itu?" kata Samuel. Dia bilang, "Ini gara-gara kau yang lambat datang. Itu rakyat udah suruh aku ini bakar." Dia mulai menyalahkan orang lain. Kesalahannya hanya gampang. Kesalahan Daud besar.
Tapi waktu dia kaulah orangnya, dia bilang, ampuni aku Tuhan. Kesalahan Saul, kau salah, dia bilang, enggak, rakyat yang menyuruh aku. Dia mulai menyalahkan orang lain. Saudara, jawaban itu menentukan hidup mereka. Kesalahan Saul enteng sekali. Tapi sikap hidupnya yang tidak mau berubah, itu yang membuat hidupnya tidak dipakai Tuhan lagi. Daud, kesalahannya begitu bejat, tapi sikap hatinya yang mau terus berubah, itu yang menyebabkan dia dipakai oleh Tuhan. Kita coba bandingkan lagi Yudas sama Petrus. Mana kira-kira lebih parah, Yudas atau Petrus? Petrus. Yudas itu kesalahannya cuma gini. Satu kali ya saya bilang Satpol PP-nya Israel lah. Jadi Satpol PP-nya mau tangkap Yesus. Karena Yesus sama murid-muridnya mirip-mirip semua, berjenggot atau gimana mungkin. Jadi Satpol PP ini gak kenal yang mana sih sebenarnya Yesus. Mereka bilang sama Yudas, Das, nanti kalau kau tunjukkan Yesus sama aku, sama kami, ku bayar kamu segini. Ya itu aja kesalahan Yudas. Ya udah oke, terima uangnya. Waktu itu Yudas bilang, nanti kalau ku cium itulah Yesus. Waktu dia cium, Satpol PP tahu, oh itu Yesus, ditangkap Yesus. Cuma itu kesalahannya. Menjual informasi tentang keberadaan Yesus, yang mana Yesus. Tapi Petrus 3 kali dia sangkal Yesus. Waktu Yesus disalib, orang nanya, kau kan murid Yesus? Oh, enggak. Tanya lagi, kau yang sering sama dia? Enggak. Yang 3 kali, iya kau. Enggak, sumpah, swear, aku enggak kenal Yesus. Dia sangkal Yesus 3 kali. Tapi akhirnya Petrus jadi rasul yang luar biasa. Tapi Yudas akhirnya dia mati gantung diri. Kenapa? Saya percaya anugerah Tuhan itu semuanya buat kita, termasuk buat Yudas juga pasti ada anugerah Tuhan. Tapi memang dasar gak mau berubah. Dia akhirnya berakhir bunuh diri. Sampai akhirnya uang yang dibeli untuk menjual Yesus itu dibeli tanah yang disebut dengan tanah tukang periuk. Waktu saya baca di firman Tuhan, kenapa ada sejarah tanah tukang periuk, itu ternyata begini. Di daerah sana itu dulu orang sering buat bejana. Yang membuat bejana itu namanya penjunan. Jadi penjunan itu buat bejana, setelah bagus, selesai, siap dipasarkan. Ternyata ada retak sedikit di bejana itu. Itu bejana diambil lagi, ditaruh sedikit air, dihaluskan lagi, dibuat lagi, dibentuk lagi. Udah jadi dipindahkan. Besok gitu lagi dibuat bejana, ada retak sedikit, ditaruh air, itu dihancurkan lagi tanah liatnya, dibuat lagi bejana. Retak lagi, dihancurkan, taruh air lagi, buat bejana. Retak lagi, dihancurkan, taruh air lagi, buat bejana. Mungkin retak lagi, ditaruh air, dibuat bejana. Sampai di satu titik itu ditaruh air pun dia nggak bisa digimana-gimanain lagi. Dia udah nggak bisa jadi bejana lagi. Mau ditaruh air dia udah nggak bisa berubah lah. Akhirnya itu tanah liat itu hanya diambil dan ditaruh di tanah yang namanya tempat tanah tukang periuk. Jadi di tanah tukang periuk itu semua itu adalah buangan-buangan tanah liat yang sudah ditaruh air, digimanain pun lagi sudah nggak bisa lagi dipakai. Itulah tanah tempat tukang periuk. Nah, sama dengan kehidupan Yudas. Memang pada dasarnya dia adalah orang yang dari dulu kerjaannya mencuri uang, jadi bendahara Yesus. Dia sudah setiap hari melihat mujizat. Memang pada dasarnya dia gak mau berubah. Itu sebabnya dia harus mati mengenaskan. Saya percaya anugerah Tuhan sama buat kita semua. Tapi yang menentukan hidup kita itu bagaimana sikap hati kita. Apakah kita adalah orang-orang yang mau berubah atau orang-orang yang tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Pilihan ada sama kita. Anugerah Tuhan tetap akan melimpah buat kita semua. Itu sebabnya Bapak Ibu, bukan mujizat yang penting, walaupun itu penting. Tapi yang terpenting, apakah kita berubah? Nanti saudara bisa renung-renungkan, Tuhan,
Apa yang aku harus rubah? Kayaknya kalau yang ini dari dulu sekarang sampai selama-lamanya sulit bagi aku berubah. Tuhan tolong aku supaya aku bisa berubah. Tuhan pasti ubah kita. Yang penting sikap hati seperti Daud. Masalah kita, dosa kita itu gak masalah buat Tuhan. Tapi waktu Daud berkata, Tuhan ampuni aku berdosa, jangan ambil rohmu daripadaku. Semua dosa-dosanya yang bejat itu dilupakan oleh Tuhan. Hari ini saya nggak tahu apa yang sering sekali dosa yang kita lakukan. Hal-hal yang sering sekali nggak berubah dalam hidup kita. Minta ampun sama Tuhan dan bilang sama Tuhan, Tuhan jangan ambil rohmu daripadaku. Roh Tuhanlah yang membuat kita bisa berubah. Ayolah kita sama-sama nyanyi seperti lagu pujian kita. Tuhan ubah hatiku. Setiap hari biarlah itu yang menjadi doa kita. Jangan lagi setiap hari kita nggak ada lagi hal yang mau dirubah dalam kehidupan kita. Jangan-jangan setiap hari waktu kita bangun sudah rutinitas, nggak ada hal-hal yang rindu kita persembahkan untuk Tuhan. Biarlah mulai hari ini waktu kita bangun pagi, Tuhan, hari ini aku rindu. Dalam hal ini aku ubah. Dalam hal ini aku dirubah. Dalam hal ini aku dirubah. Percayalah Bapak Ibu. Ekonomi mengubahnya gampang bagi Tuhan untuk melakukan mujizat. Kalau saudara berdoa, Tuhan, aku mau sembuh, aku mau kuat, keluargaku mau dipulihkan, gampang sekali bagi Tuhan untuk melakukan mujizat. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita berubah? Kita harus berubah. Karena perubahan hidup kitalah yang akan menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Hidup kita akan seperti magnet. Waktu kita jalan, ada orang, ada besi-besi itu yang nempel di hidup kita. Waktu kita jalan, waktu hidup kita berubah. Dulu mungkin di kamar mandi orang kenal kita dengan orang yang mulut besar. Asal udah sampai ke kamar mandi Mama Sianu itu, ceritanya wah, semua dibahas di seluruh dunia. Tapi sekarang waktu dia ke kamar mandi, beda dia. Dia bilang, gua berita nak. Iya berat bagi Tuhan, pasti sanggup nak. Lihat ngekari jalan keluar anak. Waktu dia ke kamar mandi, semua orang diberkati. Hidupnya berubah. Itu orang akan datang, akan berbondong-bondong datang kepada Tuhan. Karena melihat hidup kita berubah. Sama seperti raja tadi. Yang perlu berubah bukan jalan. Yang perlu berubah kita. Yang perlu berubah bukan suami kita. Yang perlu berubah kita sebagai istri. Yang perlu berubah bukan istri kita, tapi kita sebagai suami. Yang perlu berubah bukan anak-anak kita, tapi kita sebagai orang tua. Yang perlu berubah bukan orang tua kita, tapi kita sebagai anak. Saya percaya ketika kita berubah, ketika raja itu udah pakai sepatu, udah gak masalah lagi bagi dia masalah yang besar. Dia jalan. Kenapa? Karena yang perlu berubah itu bukan lingkungan, tapi diri kita sendiri. Amin. Biarlah nanti waktu Tuhan datang, ada sesuatu hal yang kita pamerkan sama Tuhan. Tuhan, ini Tuhan aku udah berubah. Dulu waktu aku belum mengenal Tuhan, aku bejat, aku suka membunuh, aku suka mencuri, aku suka menipu Tuhan. Tapi sekarang ini Tuhan, aku udah jujur. Tuhan, ini kata-kataku udah jadi berkat. Tuhan, aku udah gak sombong lagi. Tuhan, aku udah gak pelit lagi. Tuhan, aku udah gak suka marah-marah lagi sama istriku, sama anak-anakku. Aku udah sayang sama keluargaku. Biarlah hidup yang berubah itu menjadi hadiah yang nanti kita bawa kepada Tuhan. Amin. Mintalah Tuhan setiap hari untuk mengubah kehidupan kita. Caranya, saya ulang lagi, caranya hanya firman Tuhan yang sanggup mengubah kehidupan kita. Tidak akan pernah ada orang yang bisa merubah kalau setiap hari dia tidak pernah berdoa, setiap hari dia tidak pernah baca firman. Jangan pernah berpikir saya pasti bisa berubah, nggak bisa. Tanpa firman Tuhan, tanpa doa setiap hari, itu yang bisa mengubahkan hidup kita. Saudara, kalau Bapak Ibu punya 2 anjing, 1 anjing putih, 1 anjing hitam, yang mana yang paling gemuk? Yang mana yang paling sering
dikasih makan, ya kan? Kalau Bapak Ibu kasih makan anjing putih, yang hitam enggak, yang putih lah yang gemuk. Kalau yang hitam yang selalu kita kasih makan, yang putih kurus, yang hitam gemuk. Pertanyaannya sekarang, mana yang lebih kita sering kasih makan? Diri kita atau roh kita? Roh kita makanannya firman Tuhan. Kalau kita mau roh kita yang gemuk, makanlah selalu firman Tuhan. Tapi kalau daging kita mau gemuk, itu ada BPK di depan, ada BPK di simpang. Makanlah sebanyak-banyaknya. Tapi pertanyaannya, mana yang kita lebih perlu? Kalau memang roh kita yang perlu kuat, roh kita lah yang akan membawa perubahan, bukan daging kita. Saudara mau gemuk, mau kurus, itu gak akan pengaruh membawa orang datang kepada Tuhan, enggak. Saudara mau segemuk apapun, saudara mau sekurus apapun, kalau kita gak berubah, orang tetap gak akan datang sama Tuhan. Tapi saudara mau sekurus apa, mau segemuk apa, kalau rohani saudara kuat, itu akan menghisap orang datang sama Tuhan. Yang perlu, ayo kita kasih makan roh kita. Doa, baca firman. Doa, baca firman. Doa, baca firman. Bilang kiri kanan, nggak ada cara lain, bilang. Percayalah, kalau hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan, saudara sesama saudara ketemu, yang keluar pasti ngomongan firman Tuhan. Tadi aku pagi baca firman Tuhan tentang ini, gimana menurut kamu? Tapi kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan, iya aku susah kalau kakak bundari teman, iya aku bagi teman, iya ya si pan belau taya pan ngok, nggak ada solusi. Tapi ketika kita tahu firman Tuhan, teman kita cerita, mesra kok, pagi-pagi nih aku baca firman Tuhan nak, Nina Yesus serahkan gerina kekhawatirandu, iya mereka kemalaman ate ban, wah minimal dia dipulihkan Tuhan. Yuk sama-sama isi dengan firman Tuhan. Gak cukup hanya hari Minggu, gak cukup hanya ibadah rumah tangga, gak cukup. Pribadi lepas pribadi, ayolah isi terus dengan doa firman Tuhan, doa firman Tuhan. Amin. Itu yang akan membuat hidup kita berubah. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita.